Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang anggaran bahan baku. Jadi tolong nanti dilihat, ini adalah buku Ibu Sri yang warna biru, halaman 64 ya. Jadi mohon maaf ini kepotong scan-nya. Nah di 64 itu dibaca, ini adalah rumus-rumus yang harus kalian hafalkan. Nah Ibu langsung ke perhitungan ya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Jadi ada PT Alteco ini merencanakan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun sekian. Ada tabel rencana produksi, ada standar pemakaian bahan baku sebanyak 3 kg. Jadi standar pemakaian bahan baku ini biasanya disingkat dengan SUR ya. Kemudian nah di sini juga ada tabel perkiraan bahan baku dari bulan Januari sampai Juni, ini harga beli, ini persediaan akhir. Kemudian pada awal tahun 2011 terdapat bahan baku sebanyak 12.000 kg dengan harga sekian. Kemudian ini menggunakan metode FIFO. Ada 4 pertanyaan di sini, yaitu tolong menyusun anggaran kebutuhan bahan baku atau pemakaiannya, anggaran pembelian, persediaan bahan baku, dan biaya bahan baku. Oke, kita coba menghitung di jawaban nomor 1. Anggaran bahan baku itu sebenarnya cara menghitungnya adalah produksi yang ada di tabel ini, ya, kita kalikan dengan standar usage rate. Maka itulah disebut dengan Q pemahaman. Jadi Q pemakaian. Jadi Q produksi dikali dengan standar usage rate atau standar pemakaian bahan baku. Jadi bisa dilihat ini produksinya, ini standar pemakaian bahan baku. Kemudian kita menghitung anggaran pembelian bahan baku. Ini sama seperti pada saat kita menghitung Q produksi ya. Kita lihat. Pemakaian bahan baku, Q pemakaian bahan baku ini diperoleh dari soal nomor 1. Ya, ini kelihatan ya jawaban nomor 1 ini. Kemudian ada Q persediaan akhir. Q persediaan akhir ini dilihat di poin C ya, ini. Kemudian Q kebutuhan. Ini harus kita hitung. Ya, ingat pada saat kita mengerjakan tentang persediaan, kita harus tahu dulu persediaan awalnya. Ini makanya warnanya hitam. Di persediaan awal itu diperoleh dari D. Ya. Oke. Cara menghitungnya gimana? Q pemakaian ditambah dengan Q persediaan, itulah disebut dengan Q kebutuhan, dikurang dengan Q persediaan awal, ini disebut dengan Q pembelian. Harga beli di mana? Harga beli diperoleh di tabel C. Ya. Kita lihat di sini. Jumlah ini adalah perkalian dari Q pembelian dikali dengan harga beli. Kita ingat untuk menghitung Februari, gampang sekali. Saldo akhir bulan Januari merupakan saldo awal bulan Februari dan seterusnya. Saldo akhir bulan Februari menjadi saldo awal bulan Maret. Ya, jadi kita hitung seperti biasa. Untuk Februari contoh misalnya. Q pemakaian ditambah dengan Q persediaan, itu disebut dengan Q kebutuhan, dikurang dengan Q persediaan awal, ini disebut dengan Q pembelian. Baru dikali dengan harga beli, itulah disebut dengan jumlah. Oke, ada yang ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di WA. Oke, nah, bagaimana cara membuat kartu persediaan? Kartu persediaan ini menggunakan FIFO. Seperti biasa ya, FIFO ya. Untuk pembelian bahan, ini kita menggunakan Q bahan. Lihat, sama ya, Q bahan. Bukan Q bahan, mohon maaf. Untuk pembelian bahan baku, itu diperoleh dari Q pembelian. Ya, karena namanya juga Q pembelian. Harganya ini, kemudian kita tinggal kalikan. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Saldo awal adalah 12.000. Dikali dengan 400. Dapat kan? Pemakaian. Pemakaian adalah 54.000. Kalau di FIFO bagaimana caranya? Pokoknya masih
ini ya, harus diingat waktu pelajaran di pengantar akuntansi 2. Pemakaian 54.000. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan saldo awal 12.000 dikali dengan 400. Sisanya berapa? Karena kita menggunakan 54, maka sisanya, karena kita memerlukan pemakaiannya 54, maka sisanya adalah 42.000 dikali dengan 500 rupiah dan seterusnya ya. Oke, ini bisa ya, ini ingat-ingat aja pelajaran di pengantar akuntansi 2. Anggaran persediaan bahan baku itu sebenarnya adalah perkalian dari Q persediaan akhir. Q persediaan akhir itu ada di sini ya, di tabel C, dikalikan dengan harga. Itulah disebut dengan Q persediaan bahan baku. Kemudian anggaran biaya bahan baku. Nah, Ibu lingkarin ini maksudnya apa? Q pemakaian. Ini kan Q pemakaian nih. Kita jumlahkan ya. Kita menjumlahkan 4.800.000 ditambah dengan 21.000. Maka dapatnya adalah untuk 54.000 25.800.000 ya. Untuk 60 maka kita lihat jumlahnya berapa? 35 juta dan seterusnya. Oke. Latihan ini sama seperti latihan soal yang akan saya berikan nanti, saya attach ya di e-learningnya. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan seminggu kemudian. Tolong dikerjakan dengan Excel. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau misal ada yang ditanyakan, kita bisa chat di e-learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.